Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVR Lampung dimanapun Anda berada. Saya Anggi Rahmat kembali menjumpai Anda dalam Sudut Pandang. Dan petang hari ini kita akan berbincang mengenai kependudukan digital. Dan untuk itu kami telah mengundang narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio. Sudah hadir Bapak Ahmad Saifullah SH yang merupakan Kadis Dukcapil Provinsi Lampung. Dan juga Bapak Nur Rahman Yusuf, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya petang hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat luar biasa, cerah juga di luar ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya. Baik, saya langsung saja ke Pak Ahmad ini Pak Ahmad. Ya. Ini yang saat ini memang lagi hangat juga diperbincangkan berkaitan dengan kependudukan digital ini Bapak. Mungkin sebelumnya bisa disampaikan dulu, mengedukasi dulu kepada pemirsa di rumah berkaitan apa sih sebenarnya kependudukan digital itu Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Enji dan selamat sore juga para pemirsa seluruhnya dan khusus sahabat kami ini Pak Rahman ini. Jadi apa yang disampaikan tadi tentang identitas kependudukan digital, ini adalah transformasi dari fisiknya KTP elektronik dipindahkan ke handphone. Dengan persyaratan tuh saat ini Android, tidak bisa iPhone dulu. Kemudian di dalam identitas kependudukan digital ini memperspektifkan bahwa data identitas diri kita ini berpindah di dalam Android tersebut. Kemudian di sana kalau KTP hanya mungkin di situ ada nama, ada nik, alamat, tetapi di dalam identitas kependudukan digital ini ada kartu keluarga, ada biodata keluarga, bahkan hasil dari pelayanan publik kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dengan kementerian dan lembaga lainnya. Seperti di situ ada BPJS, kemudian ada sertifikat vaksin, ada MPWP, kemudian ada untuk PNS ada dari kartu BKN, ASN, kemudian penerima bansos ada dari bansos, BPJS ketenaga kerjaan. Kemudian nanti ke depannya juga berkaitannya dengan data Dapodik. Sudah ada data Dapodik yang istilahnya termasuk dari Dikti juga. Jadi data pendidikan juga sudah muncul. Dan terus nanti dalam satu data Indonesia mudah-mudahan kelembagaan lainnya akan memberikan, dan ini adalah inovasi besar dari Dirjen Dukcapil Bapak Dirjen Dukcapil Profesor Judan Fakrullah. Dan ini kita sinkronkan juga dengan ini visi misinya Gubernur pas. Artinya mewujudkan Lampung Berjaya ini. Nah, kami punya motonya adalah administrasi kependudukan berjaya juga. Jadi memang ini perintah dari Pak Gub, sukseskan seluruhnya sehingga dengan identitas kependudukan digital ini datanya penduduk akan lebih valid. Baik. Terima kasih Bapak. Saya kembali ke Pak Nur. Ini Pak Nur. Ini kalau kita berbicara betapa saat ini memang dibutuhkan sistem digitalisasi yang lebih mumpuni lagi, apalagi berkaitan dengan data jumlah masyarakat, karena ternyata itu memiliki multi effect ya Pak ya, kemana-mana nanti akan ini. Menurut Bapak sendiri sejauh ini seberapa siap memang masyarakat memang harus sampai pada titik ini? Iya, memang mau tidak mau ya kita harus dalam era digital ini kita harus mempersiapkan diri dan masyarakat kita terkait dengan data kependudukan, karena sebenarnya tidak hanya kepentingan pemerintah dalam mendata warganya ya, tapi itu juga kemudahan-kemudahan yang bisa diterima oleh warga masyarakat ketika dia mengakses masalah pelayanan kan gitu. Karena seringkali kan kalau secara fisikali kan mungkin mudah rusak, gampang hilang dan sebagainya. Tapi dengan digital ini selain terintegrasi, walaupun kemarin KTP elektronik juga sudah terintegrasi ya, tapi saya kira ini sudah lebih maju lagi lah, selangkah lebih maju lagi. Hanya memang yang perlu perlu selalu disampaikan adalah bagaimana kesiapan justru dari sisi infrastruktur dari penyelenggara ini sendiri. Kan seringkali kan jangan sampai nanti kita sudah digitalisasi tapi dalam proses mengakses pelayanan masih minta kopinya misalnya atau fotokopiannya. Nah ini hal-hal yang memang harus mulai dihindari lah. Gitu. Bagaimana kemudian juga justru ada jadi kebermanfaatan bagi masyarakat itu jauh lebih akan terasa, karena kan itu kan memudahkan. Sekarang hampir semuanya orang punya handphone, punya smartphone yang itu bisa lebih mudah kan ketika kemudian dia menunjukkan nggak harus ngantongin KTP misalnya kan gitu kan. Itu tuh hal-hal yang ini. Selain memang tadi disampaikan ini juga terintegrasi dengan produk-produk layanan lainnya. Nah ini yang
apa itu namanya, penting juga untuk menjadi kesadaran juga supaya apa, masyarakat juga jangan sekedar katakanlah misalnya ini beberapa PR juga kemarin ketika misalnya EKTP misalnya, masih banyak beberapa warga masyarakat itu merasa saya nggak pernah pergi-pergi kok, saya nggak pernah kemana-mana cuman di kebun gitu, merasa tidak perlu bikin EKTP. Tapi begitu ada pandemi yang kemudian itu atas dasar itu kemudian pemerintah dalam proses bantuannya itu berdasarkan data digital KTP kan orang berbondong-bondong ini. Nah, kan itu yang kemudian ini kan berbondong-bondong baru Nah, harapan kita sih memang itu tadi kalau dari kami apapun upaya dilakukan pemerintah kita akan support untuk bagaimana intinya kan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat selain memang validasinya juga bisa lebih dipertanggungjawabkan dengan adanya satu kartu ini kan nantinya kan juga terkait dengan pajak misalnya ya sudah dengan nik yang sama lah kan gitu artinya kan itu sudah terintegrasi jadi memudahkan tidak hanya banyak kartu di dompet kita tapi itu banyak hal yang memang ini tapi pesan saya memang yaitu bagaimana ini bisa tersosialisasikan jadi tidak hanya sekedar ini programnya pemerintah tapi yang dibalik adalah masyarakat yang membutuhkan ini masyarakat yang memang membutuhkan ini supaya dalam banyak hal ketika mengakses pelayanan itu justru akan lebih mudah. Baik, terima kasih Pak Nur. Saya kembali ke Pak Ahmad ini Pak Ahmad. Tadi sampaikan oleh Pak Nur bagaimana sekarang kesiapan dari si penyelenggara sendiri, karena memang validitas dari data sendiri, terus kan mungkin memang banyak hal yang perlu semakin dibenahi. Nah, menurut Bapak sendiri sampai sejauh ini apa yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah? Ya, jadi inovasi identitas kependudukan digital ini yang digagas diterobos oleh Kemendagri melalui Bapak Ditjen ini sudah dilakukan juga oleh Litbang Kemendagri. Jadi penelitiannya dan itu sudah alhamdulillah artinya sudah lolos uji termasuk dengan Badan Sandi dan Siber Negara juga untuk keamanan datanya alhamdulillah juga sudah memenuhi standar dan bahkan sampai saat ini insya Allah artinya belum ada namanya kebocoran data kependudukan dari Ditjen Dukcapil. Baik. Apa yang disampaikan beliau sebagai pemangku yang artinya melihat bagaimana terobosan-terobosan ini kan harus dipantau juga. Satu hal inovasi, kemudian juga pelayanan publiknya kan gitu ya Pak Yusuf. Nah ini insya Allah artinya tuh bahwa ini kedepannya akan digunakan. Kita contohkan saja bahwa saat ini kita kalau sampai ke bandara, orang sibuk mau datang, ditanya dengan petugas, pasti mengeluarkan handphone, kemudian dilihat mana kode booking. Kemudian pas ditanya identitas, pasti mengeluarkan dompet. Nah, dengan identitas ini tinggal tunjukkan saja di sini. Jadi lihat kode booking, tinggal melihatkan identitasnya. Nah, seperti ini KTP. Nah, ini sepertinya langsung tunjukkan KTP-nya. Ada. Kemudian seperti kalau ke hotel itu kan ditanya KTP elektronik. Untuk apa? Untuk difotokopi. Gak apa-apa. Kita kalau ditanya cukup dengan ini. Bisa difotokopi? Bisa. Hanya perbedaannya adalah kalau KTP difotokopi bentuknya KTP saja. Kalau ini karena ada gambar kotaknya handphone saja. Tapi nggak ada masalah. Fotokopikan saja. Atau bahkan kalau sepertinya receptionnya itu sudah memiliki digital ID, itu ada, kita tinggal mengeluarkan barcode-nya, kemudian dia bisa pindai. Untuk menunjukkan keaslian bahwa ini adalah KTP digital. Sehingga nanti KTP ini berpindah ke handphonenya reception tersebut. Namun untuk keamanannya tetap ada hanya 90 detik. Gitu. Nah, bahkan kalau sebenarnya kita uji coba biasanya mereka langsung fotokan. Dan di beberapa bank juga sudah. Di beberapa bank sudah. Nah, tapi yang disampaikan oleh beliau tadi bahwa nanti ke depannya apa sih manfaatnya lagi? Banyak. Contohnya sepertinya kita ingin mengetahui data keluarga pada saat kita pelayanan publik. Kita tidak usah lagi nelpon nanyakan nomor kartu keluarga saya berapa ya. Oh, nik anak saya. Karena di sini lengkap. Jadi di sini sudah lengkap, sudah ada biodata keluarga. Ini sudah lengkap. Jadi ini ada biodata keluarga. Jadi ada anak, data. Bahkan kalau sepertinya anaknya di bawah 17 dia belum kartu identitas anak, ini sudah bisa membuat sendiri di sini, bisa foto sendiri, selfie, kemudian langsung nanti muncul fotonya untuk 5 tahun ke atas untuk kartu identitas anak. Dan justru di sini kita akan mengetahui juga, contohnya, oh kartu keluarga saya belum update karena
Kan seharusnya kartu keluarga sang update itu kita sudah melengkapi dengan memberikan bagi yang sudah nikah, yaitu fotokopi surat nikah. Nah, ini kadang-kadang karena belum diupdate sehingga ini tidak muncul. Karena ini adalah yang kartu keluarganya sudah tanda tangan elektronik. Sehingga bisa muncul. Kalau yang belum muncul. Oleh karena itu kita selalu menghimbau, ayo dong, silahkan. Bahkan kita bisa tahu nih pada waktu sepertinya KTP elektroniknya bagi yang wanita, oh waktu perekaman belum berjilbab. Kami lihat, maka kami himbau, silakan Ibu kalau memang mau nanti rubah foto KTP-nya, datang ke Dukcapil, rubah pakai, bisa Pak, bisa. Nah dari sinilah kami malah justru bisa ngelihat gitu, bisa ngelihat. Nah ini yang artinya itu ke depannya mudah-mudahan bisa berlanjut lagi dan inovasi-inovasi ini terus berkembang yang disampaikan tadi bahwa satu data Indonesia ini betul-betul ada di dalam digital ID. Baik, kalau untuk Provinsi Lampung saat ini ditargetkan kapan Bapak memang semua bisa menggunakan ini? Ya, jadi begini, untuk pertama memang digagas terlebih dahulu yaitu digunakan untuk seluruh pegawai Dukcapil se-Indonesia. Dimulai pada bulan Agustus. Kemudian kepada PNS-PNS itu kami sudah mulai penerapannya dari bulan Desember kemarin dengan saat ini. Termasuk kepada masyarakat juga sudah dan di kalangan akademi juga. Bahkan kemarin Pak Dirjen juga sudah melaunching di Digital ID Go to Campus di Jatinangor. Nah, nanti insya Allah saya juga akan nanti menunggu arahan dari Bapak Gubernur. Kalau sepertinya ini akan segera kami akan koordinasi dengan perguruan tinggi. Itu targetnya untuk sementara ini 2023 25% dari penduduk yang sudah melakukan perekaman. Baik, 2023 25% ya saat ini. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Saya kembali ke Pak Nur Rahman ini, Pak Nur Rahman. Ini target tadi dari dari pemerintah sendiri saat ini, karena memang ke depan kita akan menghadapi perhelatan yang luar biasa dan data itu memang sangat signifikan saat ini. Berarti butuh menurut Bapak sendiri data, terutama data Dukcapil saat ini untuk tahun ke depan memang butuh suatu hal yang memang jauh lebih baik karena memang akan berpengaruh ke banyak pihak. Menurut Pak Nur Rahman sendiri, Bapak? Iya, memang kalau ini kan sebenarnya bukan dalam konteks pendataan jumlah penduduk baru, lebih kepada digitalisasi KTP. Jadi sedikit berbeda dengan kemarin proses perekaman KTP. Kalau perekaman KTP itu kan menambah jumlah penduduk yang terdata di pemerintah. Kalau ini lebih kepada membuat digitalisasi KTP yang memang sudah ada. Walaupun sekali lagi saya sampaikan ya ini memberikan kemudahan-kemudahan bagaimana kemudian masyarakat diberi kemudahan dalam banyak hal kan gitu. Nah kalau terkait dengan pentingnya pendataan ya memang penting. Maka saya sampaikan sebenarnya kan KTP ini juga bukan semata-mata kebutuhannya masyarakat, tapi juga kebutuhan negara dalam mendata warganya kan. Baik itu dalam konteks pendataan bantuan sosial misalnya, atau pendataan-pendataan perencanaan program-program berkelanjutan. Karena kan dengan adanya data yang nggak valid ya tentu program perencanaannya juga tidak akan lebih maksimal kan itu pasti itu kan itu siapapun yang megang kendali kekuasaan ya dia pasti kebijakannya yang akan dilakukan tidak akan optimal ketika kemudian data yang dipunya tidak valid. Nah ini yang memang selalu kita tekankan bagaimana kemudian kita sih berharap ini tidak hanya sekedar programnya Kemendagri ya, tapi bagian ini menjadi bagian dari program besarnya pemerintah dalam konteks memperbaiki data masyarakat yang itu juga implikasinya kalau di kami selalu kita perhatikan adalah bagaimana kemudian ini bisa memberikan implikasi terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan kan itu aja ininya kan. Baik. Terima kasih Pak Nur Rahman. Saya ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, ini mungkin banyak juga yang beranggapan kalau kependudukan digital itu memang lebih millennial friendly gitu ya. Jadi kadang-kadang jadi lebih terkotak-kotak. Kadang-kadang kalau yang mungkin yang ada yang merasa dirinya gaptek, aduh udahlah begitu. Ya kan banyak sekali yang beranggapan seperti itu. Jadi kadang-kadang ada skeptis juga di antara mereka. Nah untuk menggeser paradigma seperti itu, mungkin ada upaya-upaya tertentu dari pemerintah, Pak. Jadi gini, kajiannya itu sudah dilihat oleh Pak Dirjen, Pak Profesor Judan dari kepemilikan dulu, gadget dulu. Penduduk kita ini bahkan sudah rata-rata dua kali lipat penduduk ini sudah memiliki.
Bukan lagi 1:1 nih, atau 1:1,5, tapi justru 1:2. Jadi kita sudah kategorikan lah. Namun demikian, tetap kita menghimbau juga kepada seluruh yang sudah menerapkan digital ID ini untuk KTP fisik tetap berlaku dan tidak boleh juga dihilangkan. Satu itu. Dan ini secara milenial kalau istilahnya kan lebih bersahabat dengan kaum muda di apa semua, sebetulnya enggak juga. Kenapa? Hanya karena pengaktifannya saja, bahkan itu kan kita yang bimbing. Setelah diaktifkan, sama dengan kayak pemilikan KTP sebetulnya. Sama seperti itu. Jadi prosesnya hanya saja kan sekarang ini sudah ada perangkat kan, seperti itu. Bahkan justru ini tadi siapapun juga, mau kau yang sudah lansia, dapat semua yang tadinya mungkin lupa kadang-kadang nyimpen KTP, kalau seperti yang ditanyakan pada waktu mengambil uang pensiun atau apa semua, kalau handphone kan kadang-kadang kita lupa handphone, bisa balik lagi pulang kan. Tapi kalau kayak dompet nanti aja, kalau handphone. Nah, maka dengan hal seperti itu, dengan ada KTP di handphone ini, setidak-tidaknya ini membawa identitas kita ini kemana-mana, termasuk dengan KPU tadi. Dengan KPU ini kita pemilih, di sini kita sudah karena terintegrasi, kita sudah tahu TPS berapa ini. Jadi ini TPS berapa sudah ada nih. Nah ini maka saya sampaikan kepada KPU. Jadi kalaupun sepertinya ini untuk kan NIK ini, data kependudukan ini sesuai dengan pasal 58 ayat 4 dalam Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yaitu salah satunya dari 5 item ini adalah pembangunan demokrasi. 1, pelayanan publik, 2, perencanaan pembangunan, 4, alokasi anggaran, kemudian pembangunan demokrasi. Nah, dengan hal seperti inilah artinya nanti ke depannya saya berharap bahwa seluruh masyarakat, dan ini sudah terintegrasi dengan KPU ini, sehingga tidak ada lagi namanya contoh kalau sepertinya sekarang kita sudah masuk di PT nih, kemudian besoknya dia pindah, ada saja keinginan-keinginan, saya nanti di DPT sini saja, besok berajas domisili, saya gunakan KTP baru, nyoblos di sana. Kalau dengan ini enggak, karena nanti akan terlihat ini tidak akan bisa berubah. Kenapa? Karena di KTP juga, nah inilah manfaatnya. Pada saat kita merubah data kita, kalau di KTP kan kita datang ke Dukcapil, maka berikan KTP lama, kita mengambil lagi. Kalau ini tidak, dirubah, dilaporkan, otomatis langsung berubah. Mau pindah alamat, mau alasan perubahan status ya status pribadinya lah, dari kawin belum sudah kawin, kemudian mungkin perubahan gelar atau apa semua, setelah entry dari diinput oleh petugas, nggak usah dicetak lagi. Nah inilah juga menghemat uang negara. Jadi dengan hilang-hilang tidak perlu lagi negara. Pak Dirjen sudah menyampaikan 1 tahun ini sudah sekian puluh M akan menghemat keuangan negara. Karena pencetakan yang tadi kena hilang, rubah data, ini dengan otomatis sudah ada. Jadi tidak perlu lagi dicetak-cetak lagi. Seperti itu. Baik. Luar biasa ya, mudah-mudahan bisa tercapai apa yang saya kembali ke Pak Nuraman. Kalau kita berbicara tentang digitalisasi, tadi luar biasa sudah disampaikan oleh Pak Ahmad tadi. Tapi kalau ngomongin digital kan pasti dua sisi mata uang. Ketika kita berbicara sesuatu semua tentang kemudahan, namun rentan sekali juga untuk terjadinya pertasan, hal-hal yang mungkin selama ini juga kadang-kadang ada di dunia cyber. Nah ini kan memang juga harus penuh kewaspadaan juga, lebih ke diri kita masing-masing. Bagaimana kita menjaga data-data pribadi kita, terutama untuk mungkin para pemirsa juga yang ada di rumah saat ini, supaya mungkin apa yang tadi yang kita harapkan semua tuh bisa benar-benar terjaga dengan baik. Iya, memang justru itu yang saya sampaikan tadi. Proses ini juga harus dibarengi dengan edukasi. Bagaimana kita bisa menggunakan hal ini secara lebih bijak, karena seringkali kan kemudian atas dasar iming-iming sesuatu biasanya kemudian kita bisa memberikan informasi data diri yang mungkin bagi orang lain yang tidak tahu ya itu bukan sesuatu yang penting, tapi bagi masyarakat atau orang yang memang mengetahui dunia digital itu dia nama ibu aja sangat penting kan gitu kan, bagaimana mengakses rekening bank misalnya. Nah ini yang memang perlu harus sejalan. Jadi proses ini tadi saya sampaikan dari sisi penyelenggara juga harus juga mengedukasi. Jadi tidak hanya sekedar pentingnya
identitas digital ini atau KTP digital, tapi juga bagaimana kemudian itu juga bisa digunakan secara lebih bijak. Supaya apa? Ya supaya masyarakat juga teredukasi gitu. Cuman memang pertanyaannya kan gitu, kalau nunggu masyarakat semua teredukasi juga terus kapan mau jalannya kan gitu. Maka ini memang nggak bisa sendiri-sendiri. Ini keterlibatan kita semua lah, semua pihak, bagaimana kemudian tadi saya sampaikan, enggak, kalau bisa ini bukan sekedar programnya Kemendagri, tapi programnya pemerintah yang itu multi stakeholder kan gitu. Supaya apa? Supaya kebermanfaatannya justru yang muncul. Bahwa kekhawatiran itu tetap ada kan, bisa jadi kan gitu kan. Tapi kan tentu juga dalam proses tim IT-nya Kemendagri juga nggak akan tinggal diam. Saya yakin lah itu tetap seiring berjalannya waktu, mumpung ini juga masih dalam tahap-tahap awal kan. Tentu celah-celah yang kalaupun toh masih ada juga harus segera bisa diantisipasi. Saya kira itu sih. Cuman kalau khawatir terus ya kita nggak jadi jalan-jalan ini kan gitu jalan kan. Di tempat Tapi terus iya ya, kan ya. itu. Karena ya sebuah keniscayaan lah perkembangan digital yang sekarang ini kan kita nggak kebayang ya. Hanya tinggal memang justru perilaku kita, perilaku penyelenggara pelayanan publik itu juga yang harus juga bisa mensikapi ini yang saya sampaikan tadi. Jangan kita bicara digitalisasi tapi lagi-lagi kita masih minta fisiknya, kita masih ini yang kemudian juga justru malah dalam tanda petik itu bagi masyarakat merepotkan ini. Udahlah kita nyiapin digital, kita nyiapin fisiknya, kopinya kan gitu-gitu. Itu hal-hal yang memang juga harus mulai dikikis lah. Jangan sampai kemudian proses-proses itu juga harus lebih siap supaya targetan bahwa efisiensi tadi yang disampaikan ya, kemudian kemudahan itu justru tercapai. Jangan justru malah yang menimbulkan adalah sebuah kerepotan baru, kan itu ini. Double kerjaan ya Pak. Iya, nambah kan gitu kan. Sekarang ditanya sudahlah pegang fisiknya, minta kopinya, nanti ditanya digitalnya. Nah ini kan juga jadi nambah hal baru. Nah ini yang perlu juga menjadi kesadaran kita lah untuk kemudian bagaimana ini bisa sama-sama. Tapi memang sekali lagi kalau masyarakat ini kan ya mereka tinggal, ini bagian dari kebijakan. Maka memang yang dorong adalah bagaimana kebijakan ini dibuat untuk seefektif mungkin, seefisien mungkin supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Jadi nanti ketika misalnya dalam titik-titik tertentu ya sudah memang harus menggunakan itu, sehingga mau tidak mau juga kadang-kadang kan masyarakat harus seperti itu untuk kemudian biar lebih bergairah lagi untuk saya harus mengakses, saya butuh. Jadi pada titik bahwa masyarakat ini yang membutuhkan loh. Saya memang butuh ini, bukan pemerintah yang butuh, tapi walaupun dari sisi pendataan ya tentulah validitas jumlah penduduk itu juga penting bagi pemerintah dalam konteks perencanaan program-program dan pengelolaan masyarakatnya tentunya kan. Tapi di sisi lain masyarakat juga butuh itu, bahwa ada jati diri dia yang memang harus terakomodir di situ untuk kemudian ya kebutuhan apapun lah nantinya kan. Kita tidak hanya terkait dengan bantuan sosial misalnya, tapi juga bagaimana mengakses kesehatan, bagaimana mengakses pelayanan publik lainnya, itu ada kemudahan-kemudahan. Tadi disampaikan ya, kalau zaman sekarang ini ketinggalan dompet itu bukan sesuatu yang harus pulang, tapi rata-rata orang ketinggalan HP harus balik gitu kan. Karena saking sudah semuanya ada di situ kan. Makanya dengan KTP kan KTP ada situ, ATM ada di situ gitu. Baik, terima kasih Pak Nur Rahman. Saya ke Pak Ahmad kembali nih Pak Ahmad. Berarti di sini kesiapan dari SDM di Disdukcapil sendiri untuk ini memang juga harus semakin ditingkatkan Pak? Ya, insya Allah sih sebetulnya tidak terlalu signifikan harus kita mempersiapkan, karena memang ini bagian daripada operator. Hanya saja kami sudah di Lampung ya, karena memang ini perintah Pak Gubernur, dan ini ada visi misinya Gubernur ini mewujudkan Lampung Berjaya ini. Kami adalah pada misi yang kedua, yaitu mewujudkan good governance. Jadi pemerataan dan pelayanan publik. Salah satunya adalah ini pelayanan publik juga Pak. Nah, saya selalu memantau dari segi yang disampaikan oleh beliau tadi, dari kelebihan-kelebihan dan kekurangan ini kan kita harus tahu dulu nih. Jangan sampai nanti menyusahkan orang lagi. Dan ini selalu saya cari. Contohnya mungkin tadi itu pada waktu verifikasi wajah data, kenapa ya kok agak sulit? Karena memang untuk mengaktifkan ini ada dua, yaitu pertama validasi untuk face recognition. Face recognition, kemudian nanti ke depannya adalah sidik jari. Sidik jari ini nanti digunakan pada saat untuk perbankan. Tetapi memang saat ini belum ke sana, jadi ini pelayanan publik yang masih kita tunjukkan. Jadi masih bersifatnya itu adalah ini tidak bisa di screenshot.
Oke. Jadi kalau di screenshot maka akan hitam. Oke. Jadi tidak akan bisa di Salah screenshot. satu antisipasinya. Ya, salah Dan satu keamanan. setiap kita membuka dokumen kependudukan, baik itu KTP elektronik, kartu keluarga, maupun juga hasil kerjasama, itu menggunakan PIN. Menggunakan PIN. Dan validasi data juga, tadi itu dengan NIK, dengan email. Sekarang gini, dengan handphone. Handphone yang kita miliki tidak didaftarkan dengan NIK yang sama yang didaftarkan, itu tidak akan bisa. Oke. Tidak akan bisa. Makanya tadi tuh, selain face recognition, juga nomor handphone yang kita daftarkan. Karena beberapa kali, Pak kok yang saya nggak bisa nih. Setelah saya tanya, handphonenya nomor NIK mana? Oh iya, pakai nomor suami saya, katanya kan. Ya udah nggak bisa. Kalau nggak yang lakinya, waduh kemarin didaftarin sama anak saya, pakai NIK. Nah itu tidak akan bisa. Baik. Itulah keamanannya yang betul-betul. Jadi kita sudah kerjasama nih dengan seluler, dijadikan juga sebagai keamanan di dalam identitas kependudukan. Oke. Menjaganya seperti itu. Oke Bapak, mungkin bisa disampaikan juga kepada pemirsa di rumah saat ini, tahapan-tahapan kalau ingin mendaftarkan jadi kependudukan digital ini, mereka langkah yang harus mereka lakukan. Baik, para pemirsa TVRI yang saya cintai, yang pertama, saat ini di Dukcapil, Kabupaten Kota, teman kami juga provinsi memfasilitasi untuk pelayanan penerapan atau penerbitan daripada identitas kependudukan digital. Silakan datang ke Disdukcapil setempat untuk mengaktifkannya. Yang utama adalah satu harus memiliki perangkat handphone. Nah, tetapi untuk saat ini baru yang Android, yang iPhone, yang iOS, itu belum bisa, tapi insya Allah nanti ke depan dari Pak Dirjen mudah-mudahan akan segera bisa. Kemudian nanti di Play Store itu tinggal ketik saja identitas kependudukan digital akan muncul. Muncul nanti logonya Mendagri. Nanti diinstal, kemudian nanti dibuka dan muncul tampilan meminta NIK. Kemudian nanti isi NIK-nya, kemudian email. Emailnya diusahakan jangan sampai salah. Jangan ada salah titik, angka, itu 2 kali. Makanya suka menjadikan sebagai verifikasi sehingga kalau sebenarnya salah akan ketahuan, maka tidak akan bisa. Ya. Nah kenapa? Kalau email ini salah, takutnya email tersebut yang salah ini aktif punyanya orang, maka akan datang ke tempat orang. Bingung orang nanti, loh kok ada pengaktifan digital ID. Nah oleh karena itu jangan sampai hilang, termasuk nomor handphonenya. Tadi seperti yang saya sampaikan, nomor handphonenya adalah nomor handphone kita sendiri yang didaftarkan dengan NIK punya kita. Jadi tidak bisa. Setelah nanti diverifikasi, kemudian akan meminta face recognition atau foto wajah. Foto wajah gunakan, usahakan layarnya yang cahayanya cukup, kemudian jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat juga. Nanti setelah selesai, baru nanti ada di situ scan barcode. Nah inilah tugas untuk dari Dukcapilnya. Nanti dimintakan, nanti setelah NIK-nya ditimbulkan, kemudian ada barcode, baru kita pindai barcode tersebut. Setelah selesai, baru ada nanti aktivasi yang dikirimkan ke email. Nanti buka email, ada PIN ke masuk, juga aktivasi. Setelah selesai aktivasi, masuk lagi ke halaman tadi identitas, cek status, udah muncul. Kemudian nanti minta PIN yang ada di email tersebut. Setelah itu nanti akan muncul seperti ini. Jadi ada data keluarga, ada dokumen. Data keluarga yang saya sampaikan tadi isinya adalah data keluarga kita. Bisa di-shoot lebih dekat ya, mungkin biar pemirsa di rumah bisa melihat tampilan ketika memang sudah sudah. Pertama nanti akan munculnya adalah seperti ini. Maaf, sebentar. Nanti muncul adalah seperti ini. Baik. Ini kemudian nanti kita masuk. Nah, pada saat kita masuk, ini menggunakan, nanti sudah PIN kan ini sudah dibuka tadi. Baik. Nah, ini munculnya seperti ini. Seperti ini. Nah, kemudian kita bisa melihat nanti data keluarga. Nanti muncul data keluarga, anak, suami, istri di sana. Kemudian di sini di dalam dokumen, nah dalam dokumen ini ada kartu keluarga di bawah dan KTP elektronik. Setiap kita akan membuka, kita memerlukan PIN.
Ini tampilan nanti KTP elektroniknya, sebentar. Lihat, jadi ini adalah pengamannya. Jadi tidak sembarangan langsung membuka juga, tetapi ini harus menggunakan PIN semuanya. Dan nanti pada saat pengisian data dan sebagainya tetap akan ada pendampingan dari petugas di Dukcapil, Bapak? Betul. Jadi memang ini kami mensosialisasikan saat ini kayak untuk dinas-dinas ke OPD dulu. OPD termasuk kepada masyarakat, contohnya pada waktu melaksanakan jemput bola perekaman di sekolah-sekolah. Jadi kami sekalian tadi Pak, pada waktu perekaman langsung ada handphonenya, kita langsung aktifkan. Jadi nggak 2 kali kerja, nggak 2 kali kerja. Kemudian ada yang merasa kehilangan. Oke, kita memang tetap cetakan, tetapi juga kita tunjukkan setelah digital. Nah bahkan nanti untuk berikutnya kalau udah kehilangan nggak usah lagi nyetak lagi, tapi sudah digital ID. Nah ini KTP-nya. Ini bentuk KTP-nya sudah muncul, kemudian kartu keluarganya juga sama akan muncul pada saat kita langsung meminta PIN-nya juga. Jadi dari sinilah kita, nah ini kartu keluarganya. Jadi kalau kartu keluarga lama ini tidak akan muncul, karena ini yang sudah tanda tangan elektronik dari kepala dinasnya. Ini, jadi data-data keluarga dari sini, data keluarga. Kemudian tadi yang saya sampaikan, hasil daripada kerjasama dengan lembaga dan kementerian lain, ini muncul. Ada dari Kemenkes, kemudian dari Keuangan, NPWP, kemudian dari BKN untuk yang PNS, kemudian ada KPU. Tadi KPU untuk kartu pemilih, dan BPJS Kesehatan, termasuk yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan nanti mudah-mudahan kalau dari pihak kepolisian sudah membuka, yaitu dengan nomor kendaraan, plat kendaraan yang dimiliki. Nah, sehingga ini memudahkan juga pada saat sepertinya harus membayar pajak progresif. Nah, sudah ketahuan kan, seperti itu. Makanya dari tadi itu manfaatnya adalah alokasi anggaran nih untuk perencanaan pembangunan. Jadi itulah NIK berguna untuk pemanfaatan dari seluruh elemen kegiatan publik. Baik. Terima kasih Pak Ahmad atas penjelasannya. Mudah-mudahan masyarakat dan juga pemirsa di rumah bisa sedikit lebih paham. Ya, mudah kok, insya Allah. Insya Allah. Ya, 1 kali aja diterangkan pasti bisa. Baik. Terima kasih Bapak. Berarti Pak Nur Rahman sudah siap nanti buat Play Store? Saya tadi baru sudah siap. Karena juga ini juga ya kemarin sudah tahu, tapi ini tadi baru lebih detailnya. Sudah bisa langsung terintegritas Pak ya? Bahkan mengaktifkannya ini bisa dengan video call. Dengan video call, karena kan harus membaca barcode ya. Hanya memang harus 2 alat nih. Yang satunya penaktifan, yang satunya video call ke petugas dengan handphone yang lain kan, bisa gantian lah. Bahkan sekarang kami gagas dengan Zoom meeting. Gitu. Jadi saya komunitas dulu nih, siapa kawan-kawan, Zoom meeting ikut. Nah, tetapi memang perangkatnya adalah perangkat yang memang kami ada namanya SIAK terpusat. Jadi di dalam perangkat ini ada 2 jaringan, satu jaringan internet umum, satu yang VPN. VPN ini adalah jaringan yang langsung ke pusat, jadi memang private ya, jadi tidak bisa ditembus siapa saja. Jadi memang itu nomor IP-nya juga tidak sama dengan untuk internet seperti biasa. Nah, oleh karena itu untuk Zoom-nya kita menggunakan internet biasa, kemudian pengaktifan daripada barcode-nya, barcode itu menggunakan VPN. Baik. Berarti nanti kalau misalnya kayak kantor atau perusahaan yang ingin bersama-sama begitu bisa Zoom meeting dengan petugas, jadi maksudnya jadi nggak perorangan begitu? Ya. Makanya kan kalau sekarang kan kami ke OPD nih, waktu itu kami dengan OJK dulu, kami sosialisasi dulu. Sosialisasi, setelah itu selesai baru mereka nelpon, video call. Video call, beberapa bank itu kan. Pak Ahmad, saya mau ditanya, oke, saya bilang kebetulan saya dikasihkan hak akses, saya buka, bilang ya udah dengan video call dulu. Nah kemarin ada dengan beberapa rekanan saya coba dengan Zoom meeting, kebetulan alatnya juga bisa, saya sudah setting Zoom meeting ya sudah. Tapi saya bilang tadi itu giliran ya, pada saat barcode-nya harus NIK ini jangan berebutan ingin men-scan gitu, nanti malah nggak muncul itu. Tapi alhamdulillah dan ini sukses justru, lebih mudah.
Mungkin. Baik, terima Nanti kasih. saya siapkan juga untuk di sini. Untuk para kru juga saya siapkan. Baik, terima kasih Bapak. Saya ke Pak Nur Rahman ya Pak Nur Rahman. Menurut Bapak sendiri untuk mempercepat sosialisasi ini mungkin sinergitas dengan pihak mana yang mungkin bisa lebih? Iya, dia dengan semua pihak lah. Ya. Artinya nanti ini juga selain dari provinsi kan di kabupaten kota terutama yang memang langsung bersentuhan itu kan sebagaimana dulu misalnya nanti ya mekanisme lah yang diatur bagaimana kemudian juga ketika masyarakat mengakses dan mau mendapatkan barcode itu juga harus lebih sekarang kan lebih banyak bertumpu di dinas ya, artinya memang itu juga selain memang untuk keamanan juga masih terbatas, tapi itu nanti kalau mau berakselerasi itu juga harus kewenangan itu terbagi lah di tingkat bawah untuk kemudian tentu dengan batasan-batasan tertentu supaya meminimalisir kebocoran tapi kalau mau proses percepatan ya harus menyebar sampai dengan kabupaten kota, apakah sampai kecamatan dan sebagainya supaya supaya menjangkau semua lini kan gitu ininya kan seperti itu. Belum lagi menggunakan komunitas-komunitas baik itu tadi sekolah, baik itu komunitas apapun itu yang memang dalam satu kelompok yang memang bisa dimudahkan dengan Zoom dengan ini, tapi kan tentunya tidak cukup itu saja kan, bagaimana dengan masyarakat di pedesaan dan sebagainya. Nah, ini yang nantinya perlu juga diakomodir untuk kemudian kita juga bisa mengakses, kan tidak selamanya semuanya bisa mengakses sampai di provinsi misalnya kan, mau berapa lama ini kan gitu kan. Ya tapi tentunya masih berproses lah. Ya, memang ini kabupaten kota Pak dan kecamatan yang sudah melakukan perekaman itu ada, karena memang perangkatnya sekarang kan sudah siak terpusat Pak ya. Jadi tidak gunakan server lagi, jadi siak terpusat ini cukup dengan laptop yang tadi itu memang jaringannya khusus. Jadi mereka ada kami antena namanya M2M, dipakai antena itu atau jaringan yang tertanam di dalam perangkat laptop tersebut, sehingga mau dibawa kemana saja selama operator itu, bahkan malam mungkin yang bersangkutan ditelepon mau ya sudah bisa siap, nggak ada masalah gitu. Tadi yang disampaikan bahkan kalau memang kendalanya adalah yang di desa-desa Pak mungkin tidak memiliki. Nah oleh karena itu kami sampaikan juga bahwa KTP elektroniknya yang secara fisik itu tetap berlaku. Jadi ini tidak menghilangkan daripada fungsi tersebut, karena tidak semua juga betul mungkin tadi perbandingannya 2 handphone ini untuk 1, tetapi yang di desa-desa yang di pelosok ini termasuk syaratnya itu ada jaringan. Gitu. Ada jaringan dan yang punya handphone punya data Pak. Jadi kalau beli handphone kan harus beli data juga. Gitu. Karena kalau seperti yang di handphone nggak ada data kan juga nggak bisa. Nggak bisa dibuka ya Pak. Bisa dibuka. Itu yang penting utama. Baik. Saya ke Pak Nur Rahman tadi. Pak Nur Rahman tadi sempat menyampaikan bahwa jangan sampai juga sudah ini malah double kerjaan. Berarti kan untuk SDM yang akan berkaitan untuk menerima informasi itu juga harus disiapkan. Misalnya kalau misalnya naik pesawat terbang, harusnya kan tadi seperti disampaikan Bapak tidak usah ngambil KTP lagi. Tapi mungkin berarti SDM yang di airline dan sebagainya juga sudah harus paham dan mumpuni juga mengenai teknologi ini, bukan begitu Pak? Iya, kalau itu saya sih nggak ragu, kalau apalagi di pelayanan publik yang memang punya market tersendiri ya, artinya seperti kalau di bank, di bandara, saya yakin SDM-nya sudah sangat mumpuni lah untuk hal seperti ini yang sifatnya digitalisasi, bukan sesuatu yang asing kan gitu kan. Nah, yang saya khawatirkan itu kan nanti di level-level bawah ketika itu sudah mulai beroperasional, misalnya di tingkat puskes misalnya kan gitu kan, vaskes dasar yang ada di tingkat kecamatan, kelurahan. Nah, ini yang perlu dipersiapkan karena sangat bisa jadi kan. Kalau di perbankan saya yakin dengan ada regulasi, atau di bandara saya yakin sekarang pun mereka sudah familiar lah, begitu ditunjukkan tuh mereka sudah paham bahwa oh ya ini digitalisasi identitas kan gitu. Cuman yang saya sampaikan tadi itu lebih bagaimana kemudian nanti ketika itu kemudian di fasilitas-fasilitas yang sangat dasar, baik itu di BPJS, yang terbayang kan di puskesmas misalnya, ini itu yang memang masih perlu untuk kemudian proses itu. Jadi edukasinya tidak hanya sekedar pentingnya digitalisasi, tapi juga bagaimana pemanfaatannya, termasuk tadi disampaikan bagaimana kita harus menggunakannya dengan bijak supaya jangan sampai kemudian data diri ini, karena kan cukup lengkap ini dari mulai KTP, KK dan sebagainya semuanya kan gitu kan.
Ibaratnya kalau kendaraan itu aja di belakang itu ada family keluarga aja suruh dihilangkan karena kan itu punya potensi kan menyebutkan nama ayah, ibu, anak kan Betul. ini kan bisa disalahgunakan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah ini yang memang satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan satu-satu, bahwa ini edukasinya terkait dengan bagaimana mendaftar, tapi juga keamanan. Terkait dengan keamanan pentingnya juga kan itu, supaya juga ada kesadaran, termasuk bagaimana juga itu digunakan secara lebih bijak kan. Jadi ini satu rangkaian semuanya itu jadi satu yang utuh, tidak sendiri-sendiri, tidak bisa hanya sekedar bahwa sekarang ini, walaupun tentu tahapannya ya harus daftar dulu kan gitu, harus registrasi dulu gitu. Tapi itu juga penting juga untuk tersampaikan bagaimana manfaatnya nanti, bagaimana walaupun juga perlu disampaikan juga bahayanya kalau itu kemudian jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka memang penting lebih bijak bagaimana kemudian menggunakan itu. Karena semua data ada di situ. Nanti jangan sampai ketidaktahuan terus diserahkan gitu saja. Ini loh kan itu kan orang lain dapat akses secara pinnya, kecuali pinnya. Kalau pinnya tidak dikasihkan, handphonenya mau hilang atau sama ditemukan sama orang bisa dibuka, fitur-fitur lain. Paling yang bersangkutan nanti bisa ngebukanya adalah seperti yang tadi saya sampaikan. Tampilan aja, tapi pada waktu membuka setiap dokumen itu harus ada pakai PIN. Nggak bisa. Berarti PIN pengaman itu ya Pak ya? Ya, pengaman. Jadi kalau misalnya memang hilang nanti? Hilang tinggal lapor ke Dukcapil, tinggal dihapus, hilang dengan sendirinya di handphone. Kemudian diaktifkan langsung di handphone, sama dengan kayak kita kalau hilang, kemudian kita punya online-nya bank. Ada bank, kita lapor, kemudian akhirnya kita aktifkan di nomor handphone sendiri, yang sini sudah tidak aktif. Nah, sama seperti itu. Baik, kita harus datang ke Dusun atau mungkin bisa jalur cepat, kita telepon dulu menyatakan handphone kita hilang begitu? Bisa, kalau sepertinya begini, kan ada WhatsApp ya, kalau sebenarnya handphone WhatsApp dapat, sana kan gini, kalau handphone takutnya nanti tiba-tiba ini adalah nomor lain, sama seperti yang kayak kita laporan ke polisi kan, hilang apa semua laporan ke sana. Nah itu juga sama dengan handphone sana, ada laporan ke kepolisian kita sampaikan. Prosesnya adalah tadi itu, tinggal menghapus akunnya, sudah langsung hilang, kemudian dia bisa mengaktifkan sendiri. Itu sudah bisa. Dan tadi itu Pak, jadi begini Mbak Enji, contoh ya, sebelum ada digital ID, orang sekarang supaya cepat tidak mau buka juga pada waktu ke bank, itu KTP itu kadang-kadang dipoto pada waktu itu, dulu Pak ketinggalan ini loh punya saya. Itu sudah terjadi itu dulu sebelum ada. Nah ini malah sekarang kan digital ID nih, ini sudah jelas-jelas. Maka saya sampaikan pada waktu ada pernah dari petugas bandara juga, Pak harus fisiknya. Saya sempat tanya, Mbak pernah nerima nggak orang ketinggalan kemudian dia ada di fotonya? Ya pernah Pak. Sama saya sampaikan, itu malah foto. Kalau ini digital ID miliknya dia sendiri, kan handphone yang dibawa dia sendiri. Kenapa? Karena nama si penerbang itu Traveloka pada waktu pesan kan punya dia sendiri. Berarti masih ada pertanyaan di fisiknya? Pada waktu sebelumnya. Sebelumnya waktu lihat siapa nih, belum tahu manfaatnya, sampai kalau betul oleh beliau kan. Pada waktu itu mungkin belum tersosialisasikan, tapi alhamdulillah saat ini sudah mereka paham. Saya tinggal ngasih contoh-contoh seperti itu aja. Saya bilang kan, pernah nggak dulu menerima penumpang itu tidak membawa KTP-nya, lupa, kemudian dia ingat ada pernah moto KTP, diperbolehkan nggak? Oh ya Pak, diperbolehkan. Sama, ini justru digital ID adalah KTP yang sah dari Kemendagri. Ini ada aturannya, ada di dalam Permendagri nomor 72 tahun 2022 tentang standarisasi untuk perangkat lunak, perangkat keras, belangko KTP, dan penyelenggaraan identitas kependudukan digital. Jadi aturannya, ada undang-undangnya 24 tahun 2013, terus peraturan Menteri Dalam Negerinya nomor 72 tahun 2022. Jadi ini sah, artinya tuh bahwa program inovasi ini memang memiliki payung hukum. Baik. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Ahmad. Saya ke Pak. Ini menanggapi, balik lagi kita membahas tentang masyarakat, kesiapan masyarakat. Ya kadang-kadang seperti yang disampaikan tadi, sosialisasi lah yang paling jadi ujung tombak saat ini Bapak. Dan mungkin sekali lagi mungkin menurut Bapak sendiri, hal apa yang mungkin dari diri kita sendiri, apa yang mungkin bisa kita sampaikan juga ke masyarakat berkaitan dengan ini Pak? Iya, ya tadi itu, ini menjadi satu rangkaian. Jadi penyampaiannya bukan sekedar bahwa pentingnya ini, tapi manfaat juga yang akan didapat oleh masyarakat ketika kemudian membuat
digitalisasi identitasnya. Karena sebagaimana sebagian masyarakat termasuk saya sebenarnya, saya sudah mendigitalisasi walaupun dalam bentuk scan ya KTP ataupun ini penting saya supaya apa ketika terjadi sesuatu tadi itu tinggal tunjukkan saja kan begitu ininya kan. Nah, hanya saja kan memang itu butuh edukasi lah, masyarakat butuh yang tadi itu yang sering, terutama bagi masyarakat yang merasa bahwa saya nggak pernah bepergian, saya nggak pernah ini, tapi kan ini tadi kebetulan contohnya di bandara dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan ketika dia mengakses di pelayanan kesehatan misalnya yang notabene siapapun itu suatu saat pasti akan terjadi. Kan ini kan kemudahan-kemudahan yang memang harus disampaikan kan gitu supaya apa? Ya ada juga lah gregetnya. Jadi apa sih manfaatnya kalau saya digitalisasi ini kan ini juga jangan-jangan nanti malah ketika sudah tahu itu tanpa harus dikejar-kejar dia akan nyari sendiri bahwa ini gimana saya supaya mendigitalisasi. Nah itu juga hal yang selalu saya sampaikan ya. Tapi sekali lagi selalu dalam berbagai forum saya sampaikan kita ini kan sebagai abdi negara ini kan yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Memang harus yang lebih sabar, harus lebih bisa menjelaskan terkait dengan manfaat ini bahwa ini tidak hanya sekedar katakanlah gagah-gagahan ya, tapi bagaimana kemudian ini memberikan aspek validitas terkait dengan data kependudukan yang ada di Indonesia. Ini yang sangat penting ini karena tadi sempat disinggung ini bagaimana kemudian dalam pilkada ini kan gitu kan supaya tidak ada pemilih ganda misalnya hak-hak masyarakat juga terpenuhi. Dia bisa terpenuhi. Nah ini kan akan lebih mudah ketika itu semua sudah dalam bentuk digital. Dari penyelenggara juga pasti harusnya tidak akan lebih kesulitan dengan data-data yang betul, insya Allah. Daripada dilakukan secara manual, walaupun seringkali itu juga penting untuk cek recheck sebenarnya. Tapi kan database awalnya tetap harus ada supaya apa? Validitasnya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu sih. Baik, terima kasih Pak Nur Rohman. Sampai sejauh ini kendala yang mungkin paling dirasakan pada saat percepatan digitalisasi kependudukan ini, Pak? Ya, ini pasti kendala. Yang pertama betul tadi itu bahwa masyarakat ada yang belum memiliki, ada keinginan tapi belum memiliki perangkat handphonenya. Yang kedua sudah memiliki tapi terlalu kecanggihan istilahnya, iPhone kan. Tapi insya Allah nanti ke depannya saya juga belum tahu kenapa iPhone belum bisa merespon, ya kan. Tetapi saya yakin iPhone nanti melihat kok banyak nih pelayanan publik ini dibutuhkan sama dengan pada waktu WhatsApp juga, kan hampir dia hengkang. Tapi setelah itu lihat bahwa masyarakat sangat membutuhkan. Kemudian kendalanya pada waktu pengaktifan di jam dinas ini kan seluruh Indonesia nih mengaktifkan. Jadi mungkin orang berebutan jaringan kan. Nah, kadang-kadang salah wajah ini agak kadang-kadang ngedip dikit atau sepertinya pencahayaannya kurang, itu seperti lama. Nah ini saya juga menghimbau pada masyarakat pada waktu mengaktifkan jangan putus asa. Jadi saya menghimbaunya baik kepada petugas maupun kepada masyarakat jangan putus asa pada saat harus mengulangi. Kenapa? Karena tadi itu justru ini untuk menunjukkan bahwa verifikasi wajah ini betul-betul ini harus valid. Bahwa yang bersangkutan adalah yang memiliki nik tersebut. Nah, jadi itu harus hati-hati. Kemudian tadi itu sesuaikan. Yang ketiga juga ada handphone Android tetapi tidak mendukung. Contohnya kameranya rusak. Jadi pada waktu foto itu terbalik. Nah pada waktu barcode-nya, pada waktu dia terbalik nggak bisa. Karena itu ada kerusakan di handphonenya. Baik. Kemudian suka ada burem karena memang tidak bisa membaca atau baca barcode-nya itu tadi itu karena pengaruh kamera rusak tidak terdetek. Nah ini juga kendala-kendala hal seperti itu. Kemudian juga saya menyampaikan selalu kepada petugas agar selalu membimbing supaya sabar. Bahkan saya mengikuti mereka yang mengaktifkan itu sampai udahlah saya menyerah aja lah karena harus bolak-balik ngisi balik. Saya bilang udah sampaikannya. Kenapa? Karena saya lihat ibu foto kapan nih? Oh tahun 2012. Ini 10 tahun yang lalu pasti berbeda dong, gitu kan? Berbeda. Mungkin karena pada waktu itu masih cerah-cerahnya, matanya masih belotot, ya kan. Sekarang agak sayu-sayu saya sampaikan. Akhirnya alhamdulillah kadang-kadang ada yang sampai 10 kali aditunya. Tapi kalau udah agak sore itu udah apalagi malam nih, kan sedikit pemakaian, itu lebih cepat jaringan itu. Kemudian juga verifikasi wajah juga
kan karena mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga verifikasi itu lebih cepat. Insya Allah dan lebih akurat lagi, istilahnya cepat menangkapnya, tidak pada waktu jam dinas. Karena mungkin begini, pintu gerbang ini kalau dalam satu stadion ada 10 pintu gerbang. Orang mau masuk 1000. Sehingga kan 100 orang berdesakan. Tapi pada waktu malam hari, mungkin hanya orang yang mau masuk cuman 100 orang. Berarti kan 10-10. Jadi akhirnya antri cepat. Nah seperti itu jaringan juga. Jadi kendala-kendala itu ya insya Allah selama ini masih kita bisa atasi. Dan oleh karena itu saya juga berharap pada masyarakat miliki identitas kependudukan digital ini, jangan putus asa kalau harus mengulangi. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Ahmad, Pak Nur Rahman sudah hadir bersama kami di studio pada petang hari ini. Ini percakapannya luar biasa, mudah-mudahan bisa mengedukasi masyarakat dan para pemirsa di rumah saat ini. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita pada Sudut Pandang. Saksikan terus Sudut Pandang dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Anggi Rahmat beserta kru yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bapak. Ya, makasih. Silakan diminum dulu Pak, ini bukan properti.